Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Really Affecting. Di sini kita akan menggali lebih dalam tentang cara menghadapi kehidupan dengan bijaksana. Pernahkah kalian merasa hidup ini penuh dengan rintangan yang sulit untuk dihadapi? Tenang, kalian tidak sendiri. Hari ini, kita akan mengungkap misteri bagaimana mengatasi rintangan hidup sebagai jiwa terpilih. Dalam video kali ini, saya akan berbagi 10 tips praktis yang dapat membantu kalian menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Kita akan mulai dengan memahami dan menerima rintangan sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Kemudian, kita akan belajar bagaimana mengendalikan pikiran dan emosi kita, serta fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai, karena di akhir video, saya akan memberikan insight khusus yang sangat berguna dan jarang dibahas. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Tips 1, pahami dan terima rintangan. Tips pertama adalah memahami dan menerima rintangan. Saat kita menghadapi rintangan, seringkali kita bereaksi dengan menolak atau melawan. Namun, penting untuk menyadari bahwa rintangan adalah bagian alami dari kehidupan. Setiap kali kita menghadapi tantangan, itu adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Penerimaan rintangan bukan berarti menyerah. Ini berarti kita mengakui kenyataan bahwa rintangan ada dan fokus pada cara terbaik untuk menghadapinya. Penerimaan membantu kita untuk tidak membuang energi dengan menolak kenyataan, dan sebaliknya, kita bisa menggunakan energi tersebut untuk mencari solusi. Misalnya, saat mengalami kegagalan, kita bisa melihatnya sebagai akhir dari perjalanan atau sebagai pelajaran berharga. Dengan menerima kegagalan sebagai bagian dari proses, kita bisa menemukan kekuatan baru untuk bangkit dan mencoba lagi. Selain itu, memahami rintangan juga berarti mengenali akar masalahnya. Terkadang, kita terlalu fokus pada gejala dan lupa mencari tahu penyebab sebenarnya. Dengan memahami akar masalah, kita dapat menemukan solusi yang lebih tepat dan efektif. Penerimaan juga melibatkan sikap rendah hati. Mengakui bahwa kita tidak sempurna dan rintangan adalah bagian dari pembelajaran kita. Dengan sikap ini, kita lebih mudah belajar dari kesalahan dan tidak merasa terpuruk oleh kegagalan. Sebagai contoh, seorang atlet yang berlatih untuk mencapai prestasi tinggi menghadapi kegagalan atau cedera sebagai rintangan. Namun, dengan memahami dan menerima rintangan tersebut, dia dapat menemukan cara untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik dalam latihannya. Langkah pertama ini adalah dasar penting dalam menghadapi kehidupan dengan bijaksana. Pahami dan terima rintangan sebagai bagian dari perjalanan, dan kita akan menemukan kekuatan baru untuk terus maju. Tips 2, kendalikan pikiran dan emosi. Tips kedua adalah mengendalikan pikiran dan emosi. Pikiran dan emosi kita sangat mempengaruhi cara kita merespons rintangan. Jika kita tidak dapat mengendalikannya, kita mudah terbawa oleh stres, kecemasan, atau bahkan keputusasaan. Mengendalikan pikiran berarti memfokuskan pikiran kita pada hal-hal yang positif dan konstruktif. Salah satu caranya adalah dengan meditasi atau praktik mindfulness. Melalui meditasi, kita bisa mengenali pikiran-pikiran negatif dan tidak membiarkannya menguasai kita. Mindfulness membantu kita untuk tetap hadir di saat ini, sehingga tidak terbebani oleh masa lalu atau kecemasan tentang masa depan. Ketika kita fokus pada saat ini, kita lebih mampu berpikir jernih dan mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi rintangan. Penting juga memiliki perspektif yang luas. Terkadang, ketika kita dihadapkan pada masalah, kita melihatnya sebagai akhir dari segalanya. Padahal, jika kita melihat dari perspektif yang lebih luas, kita akan menyadari bahwa masalah tersebut hanyalah bagian kecil dari keseluruhan hidup kita. Dengan perspektif yang luas, kita lebih mudah tenang dan mencari solusi efektif. Mengendalikan emosi juga berarti merespons, bukan bereaksi. Reaksi muncul secara spontan dan seringkali tidak bijaksana. Namun, jika kita memberi jeda sebelum merespons, kita memiliki waktu untuk berpikir dan merespons dengan cara bijaksana. Teknik pernapasan bisa membantu dalam mengendalikan emosi.
Ketika merasa cemas atau marah, bernapas dalam-dalam dan perlahan membantu menenangkan pikiran dan emosi kita. Misalnya, seorang pemimpin perusahaan yang menghadapi krisis besar. Jika dia bereaksi dengan panik dan marah, itu hanya akan memperburuk situasi. Namun, jika dia mengendalikan pikiran untuk tetap tenang dan mencari solusi, serta mengendalikan emosinya, dia mampu memimpin perusahaannya keluar dari krisis dengan bijaksana. Mengendalikan pikiran dan emosi penting untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengendalikannya, kita lebih siap menghadapi rintangan dengan bijaksana dan efektif. Tips 3, fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Tips ketiga adalah fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Dalam hidup, banyak hal berada di luar kendali kita. Jika kita terus fokus pada hal-hal tersebut, kita akan merasa tidak berdaya dan stres. Sebaliknya, jika kita memusatkan perhatian pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita merasa lebih berdaya dan efektif. Cara untuk melakukannya adalah membuat daftar apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Misalnya, kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tetapi kita bisa mengendalikan persiapan kita untuk menghadapinya. Kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana meresponsnya. Dengan fokus pada apa yang bisa dikendalikan, kita merasa lebih tenang dan mampu mengambil tindakan konstruktif. Energi kita tidak terbuang percuma untuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Misalnya, seorang mahasiswa yang stres karena hasil ujian yang belum keluar. Dia tidak bisa mengendalikan hasil ujian tersebut, tetapi dia bisa mengendalikan persiapannya untuk ujian berikutnya atau bagaimana menggunakan waktunya selama menunggu hasil. Dengan fokus pada apa yang bisa dikendalikan, dia merasa lebih tenang dan siap menghadapi situasi apapun. Penting juga memiliki mindset fleksibel. Terkadang, kita terlalu kaku dengan rencana kita dan frustrasi ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Namun, dengan mindset fleksibel, kita lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dan menemukan cara-cara baru untuk mencapai tujuan kita. Mindset ini juga membantu kita tetap optimis. Ketika fokus pada apa yang bisa dikendalikan, kita merasa lebih percaya diri dan yakin bahwa kita bisa menghadapi rintangan apapun. Kita melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai hambatan yang tidak bisa diatasi. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fokus tersebut, kita merasa lebih berdaya dan efektif dalam menghadapi rintangan. Tips 4, latih kesabaran dan ketekunan. Tips keempat adalah melatih kesabaran dan ketekunan. Kesabaran dan ketekunan adalah dua kualitas penting dalam menghadapi rintangan. Dengan kesabaran, kita bisa tetap tenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dengan ketekunan, kita terus berusaha meskipun menghadapi kegagalan atau hambatan. Kesabaran berarti kita harus belajar menunggu dengan tenang dan tidak mudah putus asa. Terkadang, kita tergesa-gesa ingin melihat hasil dan menjadi frustrasi ketika hasilnya tidak segera terlihat. Namun, kesabaran mengajarkan kita bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu dan usaha. Dengan kesabaran, kita lebih mampu menikmati proses dan tidak hanya fokus pada hasil akhir. Salah satu cara melatih kesabaran adalah dengan berlatih mindfulness. Mindfulness membantu kita untuk tetap hadir di saat ini dan menerima apa yang terjadi tanpa tergesa-gesa untuk mengubahnya. Dengan mindfulness, kita lebih mampu menunggu dengan tenang dan tidak merasa tertekan oleh ketidakpastian. Ketekunan, di sisi lain, adalah tentang terus berusaha dan tidak mudah menyerah. Ketika kita menghadapi kegagalan atau hambatan, ketekunan membantu kita bangkit kembali dan mencoba lagi. Ketekunan juga berarti kita konsisten dalam usaha kita, tidak mudah tergoda mencari jalan pintas. Sebagai contoh, seorang penulis yang ingin menyelesaikan novel. Dia mungkin menghadapi banyak hambatan, seperti writer's block atau kritik yang tidak membangun. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan, dia terus menulis setiap hari, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya novelnya selesai.
Proses ini mungkin memakan waktu lama, tetapi dengan ketekunan, dia mencapai tujuannya. Kesabaran dan ketekunan juga berarti kita harus siap untuk belajar dari kesalahan. Setiap kali kita gagal, kita belajar sesuatu yang baru yang bisa membantu kita di langkah berikutnya. Dengan kesabaran dan ketekunan, kita membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi rintangan apapun yang datang. Latih kesabaran dan ketekunan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan dua kualitas ini, kita akan lebih siap dan kuat dalam menghadapi rintangan dan mencapai tujuan kita. Tips 5. Kembangkan dukungan sosial yang kuat. Tips kelima adalah mengembangkan dukungan sosial yang kuat. Dukungan sosial merupakan salah satu faktor penting dalam menghadapi rintangan hidup. Ketika kita memiliki orang-orang di sekitar kita yang mendukung, kita akan merasa lebih kuat dan termotivasi untuk terus maju, tidak peduli seberapa besar tantangan yang kita hadapi. Dukungan sosial dapat datang dari berbagai sumber, keluarga, teman, rekan kerja, atau bahkan komunitas yang kita ikuti. Memiliki jaringan sosial yang kuat membantu kita merasa lebih terhubung dan dipahami. Ketika kita merasa terhubung, kita lebih mampu mengatasi stres dan menemukan solusi untuk masalah kita. Salah satu cara untuk mengembangkan dukungan sosial adalah dengan membangun hubungan yang dalam dan bermakna. Ini berarti kita harus meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan dan memahami orang lain, serta berbagi tentang diri kita secara jujur. Hubungan yang kuat dibangun di atas kepercayaan dan rasa saling menghargai. Misalnya, jika kita sedang menghadapi masalah di tempat kerja, memiliki rekan kerja yang bisa kita ajak bicara dan berbagi beban dapat membuat perbedaan besar. Rekan kerja yang mendukung bisa memberikan perspektif baru, saran, atau sekadar telinga yang mendengarkan. Selain itu, bergabung dengan kelompok atau komunitas yang memiliki minat atau tujuan yang sama juga bisa membantu. Misalnya, jika kita memiliki hobi tertentu, bergabung dengan klub atau komunitas yang berbagi hobi tersebut bisa memberikan dukungan emosional dan sosial yang kuat. Kita bisa bertukar pengalaman, belajar dari satu sama lain, dan merasa lebih termotivasi. Dukungan sosial juga bisa datang dari keluarga. Memelihara hubungan baik dengan anggota keluarga bisa memberikan rasa aman dan kenyamanan. Dalam situasi sulit, dukungan keluarga bisa menjadi sumber kekuatan yang sangat besar. Namun, penting juga untuk diingat bahwa hubungan keluarga perlu dibina dengan komunikasi yang baik dan saling pengertian. Selain itu, tidak ada salahnya untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Konselor, terapis, atau mentor bisa memberikan dukungan dan bimbingan yang kita butuhkan. Mereka bisa membantu kita melihat masalah dari perspektif yang berbeda dan menemukan cara untuk mengatasinya. Membangun dukungan sosial yang kuat membutuhkan waktu dan usaha, tetapi manfaatnya sangat besar. Dengan dukungan sosial yang baik, kita tidak akan merasa sendirian dalam menghadapi rintangan hidup. Kita akan merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Tips 6. Pertahankan kesehatan fisik dan mental. Tips ke-6 adalah mempertahankan kesehatan fisik dan mental. Kesehatan adalah fondasi dari kemampuan kita untuk menghadapi rintangan hidup. Tanpa tubuh dan pikiran yang sehat, kita tidak akan memiliki energi atau kekuatan untuk mengatasi tantangan yang ada di depan kita. Kesehatan fisik bisa kita jaga dengan cara makan makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan cukup tidur. Nutrisi yang baik memberikan tubuh kita energi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Olahraga membantu menjaga kebugaran fisik dan meningkatkan suasana hati melalui pelepasan endorfin. Tidur yang cukup memastikan tubuh kita memiliki waktu untuk pulih dan memperbaiki diri. Misalnya, kita bisa memulai hari dengan sarapan yang sehat, seperti buah-buahan, sayuran, dan protein. Selama hari, kita bisa meluangkan waktu untuk bergerak, entah itu berjalan kaki, berlari, atau melakukan aktivitas fisik lain yang kita nikmati. Di malam hari, memastikan kita mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas membantu kita bangun dengan segar dan siap menghadapi hari. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga sangat penting.
Salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan mengelola stres. Stres adalah bagian dari kehidupan, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, bisa berdampak negatif pada kesehatan kita. Teknik relaksasi, seperti meditasi, yoga, atau pernapasan dalam, bisa membantu kita mengelola stres dengan lebih efektif. Selain itu, penting juga untuk memiliki waktu untuk diri sendiri. Meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita nikmati bisa membantu kita merasa lebih bahagia dan puas. Ini bisa berupa hobi, membaca, menulis, atau sekadar menghabiskan waktu di alam. Berbicara tentang kesehatan mental, penting juga untuk tidak ragu mencari bantuan profesional jika diperlukan. Terapis atau konselor bisa membantu kita mengatasi masalah emosional atau psikologis yang mungkin kita hadapi. Mereka bisa memberikan bimbingan dan dukungan yang kita butuhkan untuk pulih dan menjadi lebih kuat. Mendukung kesehatan fisik dan mental juga berarti menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Terkadang, kita terlalu fokus pada pekerjaan dan mengabaikan kebutuhan pribadi kita. Menjaga keseimbangan ini penting agar kita tidak merasa terbakar atau kelelahan. Dengan menjaga kesehatan fisik dan mental, kita memastikan bahwa kita memiliki kekuatan dan energi yang diperlukan untuk menghadapi rintangan hidup. Kesehatan adalah aset terbesar kita, dan merawatnya adalah langkah penting dalam perjalanan kita menuju kehidupan yang lebih bijaksana dan penuh makna. Tips 7. Tetapkan tujuan dan buat rencana. Tips ke-7 adalah menetapkan tujuan dan membuat rencana. Tujuan memberikan arah dan fokus dalam hidup kita. Tanpa tujuan, kita bisa merasa tersesat dan tidak memiliki motivasi untuk terus maju. Menetapkan tujuan membantu kita untuk tetap termotivasi dan fokus pada apa yang ingin kita capai. Tujuan yang baik adalah tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu, SMART goals. Ketika menetapkan tujuan, penting untuk memastikan bahwa tujuan tersebut realistis dan bisa kita capai. Tujuan yang terlalu tinggi atau tidak realistis hanya akan membuat kita merasa frustrasi dan putus asa. Misalnya, jika tujuan kita adalah meningkatkan kebugaran fisik, kita bisa menetapkan tujuan yang spesifik seperti berolahraga 3 kali seminggu selama 30 menit setiap kali. Tujuan ini spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Setelah menetapkan tujuan, langkah berikutnya adalah membuat rencana untuk mencapainya. Rencana membantu kita untuk memecah tujuan menjadi langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Dengan memiliki rencana, kita lebih mudah untuk fokus dan tidak merasa kewalahan. Misalnya, jika tujuan kita adalah menyelesaikan sebuah proyek besar di tempat kerja, kita bisa membuat rencana dengan memecah proyek tersebut menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan menentukan tenggat waktu untuk setiap tugas. Dengan demikian, kita bisa bekerja secara sistematis dan memastikan bahwa kita tetap berada di jalur yang benar. Selain itu, penting juga untuk memonitor kemajuan kita. Melakukan evaluasi secara berkala membantu kita untuk melihat apakah kita berada di jalur yang benar atau perlu melakukan penyesuaian. Evaluasi ini juga memberikan kita kesempatan untuk merayakan kemajuan yang sudah kita capai dan memberikan motivasi untuk terus maju. Tetapkan tujuan dan buat rencana juga membantu kita untuk tetap fokus pada hal-hal yang penting. Terkadang, kita mudah tergoda oleh hal-hal yang tidak relevan dan menghabiskan waktu dan energi kita. Dengan memiliki tujuan yang jelas dan rencana yang baik, kita lebih mampu untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak mendukung tujuan kita dan tetap fokus pada apa yang penting. Menetapkan tujuan dan membuat rencana juga memberikan kita rasa pencapaian. Setiap kali kita mencapai tujuan kecil, kita merasa lebih termotivasi dan percaya diri untuk terus maju. Rasa pencapaian ini memberikan kita energi positif dan membantu kita untuk tetap termotivasi. Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan membuat rencana yang baik, kita memastikan bahwa kita memiliki arah dan fokus dalam hidup kita. Ini membantu kita untuk tetap termotivasi dan fokus, serta memberikan kita rasa pencapaian yang mendorong kita untuk terus maju.
Tips 8. Belajar dari kesalahan dan kegagalan. Tips ke-8 adalah belajar dari kesalahan dan kegagalan. Kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan. Tidak ada orang yang selalu berhasil dalam segala hal yang mereka lakukan. Namun, penting untuk melihat kesalahan dan kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai akhir dari segalanya. Ketika kita membuat kesalahan atau mengalami kegagalan, langkah pertama adalah menerima dan mengakui kesalahan tersebut. Mengakui kesalahan membantu kita untuk jujur pada diri sendiri dan orang lain. Ini juga memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan mencegahnya terulang di masa depan. Selanjutnya, kita perlu menganalisis kesalahan atau kegagalan tersebut. Apa yang menyebabkan kita gagal? Apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan secara berbeda? Menganalisis kesalahan membantu kita untuk memahami akar masalah dan menemukan cara untuk memperbaikinya. Ini adalah langkah penting dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika kita gagal dalam sebuah ujian, kita bisa menganalisis apa yang menyebabkan kita gagal. Apakah kita kurang persiapan? Apakah ada materi yang tidak kita pahami? Dengan menganalisis kegagalan, kita bisa menemukan cara untuk memperbaiki diri dan meningkatkan peluang kita untuk sukses di ujian berikutnya. Belajar dari kesalahan juga berarti kita harus memiliki sikap yang positif dan konstruktif. Terkadang, kegagalan bisa membuat kita merasa putus asa dan kehilangan motivasi. Namun, dengan sikap yang positif, kita bisa melihat kegagalan sebagai pelajaran berharga dan kesempatan untuk tumbuh. Kita bisa melihat kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Selain itu, penting juga untuk tetap gigih dan tidak mudah menyerah. Tips 9. Berlatihlah mengelola waktu dengan baik. Tips ke-9 adalah berlatih mengelola waktu dengan baik. Manajemen waktu adalah keterampilan penting yang membantu kita menjadi lebih produktif dan efektif dalam mencapai tujuan kita. Ketika kita bisa mengelola waktu dengan baik, kita dapat mengatasi rintangan lebih mudah karena kita tidak merasa kewalahan oleh tuntutan yang berlebihan. Langkah pertama dalam manajemen waktu adalah membuat daftar tugas atau to-do list. Daftar tugas membantu kita melihat apa saja yang perlu dilakukan dan memprioritaskan tugas-tugas tersebut berdasarkan urgensi dan pentingnya. Ini membantu kita fokus pada hal-hal yang paling penting dan tidak membuang waktu pada hal-hal yang tidak mendukung tujuan kita. Misalnya, kita bisa membuat daftar tugas harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Dengan daftar tugas, kita bisa melihat gambaran besar dari apa yang perlu dilakukan dan merencanakan waktu kita dengan lebih baik. Setelah membuat daftar tugas, langkah berikutnya adalah menetapkan prioritas. Tidak semua tugas memiliki tingkat urgensi yang sama, dan penting untuk mengenali mana yang harus didahulukan. Metode seperti matriks Eisenhower bisa membantu kita memisahkan tugas berdasarkan tingkat urgensi dan pentingnya. Tugas yang penting dan mendesak harus diselesaikan terlebih dahulu, sementara tugas yang kurang penting bisa ditunda atau didelegasikan. Mengelola waktu juga berarti kita harus membuat jadwal yang realistis. Terkadang, kita terlalu optimis dalam merencanakan waktu kita dan mengisi jadwal dengan terlalu banyak tugas. Ini hanya akan membuat kita merasa stres dan terburu-buru. Sebaliknya, buatlah jadwal yang realistis dengan memperhitungkan waktu istirahat dan kemungkinan gangguan. Selain itu, penting juga untuk menghindari prokrastinasi. Prokrastinasi adalah kebiasaan menunda-nunda tugas yang seharusnya dikerjakan. Ini bisa terjadi karena kita merasa tugas tersebut terlalu sulit atau tidak menyenangkan. Salah satu cara untuk mengatasi prokrastinasi adalah dengan memecah tugas besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikelola. Dengan demikian, kita tidak merasa kewalahan dan lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas tersebut. Misalnya, jika kita memiliki proyek besar yang harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan, kita bisa memecah proyek tersebut menjadi tugas-tugas mingguan atau harian yang lebih kecil. Dengan menyelesaikan tugas-tugas kecil setiap hari, kita secara bertahap mendekati penyelesaian proyek besar tersebut tanpa merasa kewalahan.
Mengelola waktu juga berarti kita harus belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting atau tidak mendukung tujuan kita. Terkadang, kita terlalu banyak menerima tugas atau permintaan dari orang lain sehingga waktu kita terbuang untuk hal-hal yang tidak penting. Dengan belajar mengatakan tidak, kita bisa lebih fokus pada tugas-tugas yang penting dan memaksimalkan waktu kita. Teknik seperti Pomodoro Teknik juga bisa membantu dalam manajemen waktu. Teknik ini melibatkan bekerja selama 25 menit tanpa gangguan, kemudian beristirahat selama 5 menit dan mengulanginya beberapa kali. Setelah beberapa sesi, kita bisa mengambil istirahat yang lebih panjang. Teknik ini membantu kita tetap fokus dan produktif tanpa merasa terlalu lelah. Dengan mengelola waktu dengan baik, kita memastikan bahwa kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dengan efektif dan efisien. Ini membantu kita mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas, sehingga kita lebih siap menghadapi rintangan apapun yang datang. Tips 10, tetaplah bersyukur dan berfokus pada hal-hal positif. Tips ke-10 adalah tetap bersyukur dan berfokus pada hal-hal positif. Bersyukur adalah sikap yang sangat kuat yang bisa membantu kita melihat kehidupan dari perspektif yang lebih baik. Ketika kita bersyukur, kita mengakui dan menghargai hal-hal baik yang kita miliki, meskipun kita sedang menghadapi rintangan atau kesulitan. Salah satu cara untuk berlatih bersyukur adalah dengan membuat jurnal syukur. Setiap hari, luangkan waktu beberapa menit untuk menulis 3 hal yang kita syukuri. Ini bisa berupa hal-hal kecil seperti cuaca yang cerah, makanan yang enak, atau dukungan dari teman dan keluarga. Dengan berfokus pada hal-hal positif, kita membantu diri kita sendiri untuk melihat sisi baik dari kehidupan. Bersyukur juga membantu kita untuk tidak terlalu terfokus pada masalah dan kesulitan. Ketika kita terlalu terfokus pada masalah, kita bisa merasa tertekan dan tidak mampu melihat solusi. Namun, dengan sikap bersyukur, kita bisa melihat hal-hal baik di sekitar kita dan merasa lebih optimis. Misalnya, ketika kita menghadapi masalah di tempat kerja, kita bisa mencoba melihat sisi positif dari situasi tersebut. Mungkin kita belajar keterampilan baru, mendapat dukungan dari rekan kerja, atau menemukan cara baru untuk menyelesaikan masalah. Dengan melihat sisi positif, kita merasa lebih kuat dan termotivasi untuk terus maju. Selain bersyukur, penting juga untuk berfokus pada hal-hal positif dalam hidup kita. Ini bisa melibatkan diri dalam kegiatan yang kita nikmati dan yang memberikan kita kebahagiaan. Ketika kita berfokus pada hal-hal positif, kita merasa lebih bahagia dan lebih mampu mengatasi rintangan. Kita juga bisa mencari inspirasi dari orang-orang yang telah berhasil mengatasi rintangan besar dalam hidup mereka. Membaca biografi, menonton film inspiratif, atau mendengarkan cerita sukses orang lain bisa memberikan kita motivasi dan inspirasi untuk menghadapi rintangan kita sendiri. Misalnya, kita bisa membaca tentang tokoh-tokoh besar yang telah berhasil mengatasi kesulitan besar dalam hidup mereka. Kisah-kisah inspiratif ini bisa memberikan kita perspektif baru dan membantu kita melihat bahwa kita juga bisa mengatasi rintangan apapun yang kita hadapi. Selain itu, penting juga untuk menjaga sikap positif terhadap diri sendiri. Jangan terlalu keras pada diri sendiri ketika kita menghadapi kegagalan atau kesalahan. Sebaliknya, berikan diri kita pujian atas usaha dan pencapaian kita. Menghargai diri sendiri membantu kita merasa lebih percaya diri dan termotivasi. Meditasi dan afirmasi positif juga bisa membantu dalam menjaga sikap positif. Meditasi membantu kita untuk tetap tenang dan fokus, sementara afirmasi positif membantu kita memperkuat keyakinan dan rasa percaya diri kita. Dengan rutin berlatih meditasi dan afirmasi positif, kita bisa membangun sikap positif yang kuat dan tahan lama. Dengan tetap bersyukur dan berfokus pada hal-hal positif, kita memastikan bahwa kita memiliki sikap yang kuat dan optimis dalam menghadapi rintangan hidup. Sikap ini membantu kita merasa lebih bahagia, lebih kuat, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Menghadapi rintangan hidup memerlukan berbagai strategi yang terintegrasi untuk membangun ketahanan dan keberhasilan.
Dengan mengembangkan dukungan sosial yang kuat, menjaga kesehatan fisik dan mental, menetapkan tujuan dan membuat rencana, serta belajar dari kesalahan dan kegagalan, kita dapat menavigasi hidup dengan lebih efektif dan percaya diri. Manajemen waktu yang baik dan sikap bersyukur serta berfokus pada hal-hal positif juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan dan kebahagiaan kita. Membangun dukungan sosial membantu kita merasa lebih terhubung dan didukung, sementara menjaga kesehatan fisik dan mental memberikan kita energi dan ketahanan yang diperlukan. Menetapkan tujuan yang jelas dan rencana yang realistis menjaga kita tetap fokus dan termotivasi. Belajar dari kesalahan dan kegagalan membuat kita lebih bijak dan tangguh, sementara manajemen waktu yang baik memastikan kita bisa mengatasi tugas-tugas dengan efektif. Akhirnya, bersyukur dan berfokus pada hal-hal positif membantu kita menjaga sikap optimis dan memperkuat ketahanan emosional kita. Terima kasih telah bergabung dengan kami di episode kali ini. Semoga tips dan strategi yang kami bagikan dapat membantu Anda menghadapi rintangan hidup dengan lebih kuat dan bijaksana. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan menyukai video ini, meninggalkan komentar, dan berbagi dengan teman-teman Anda. Jika Anda belum melakukannya, pastikan untuk subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan konten inspiratif dan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap semangat, dan teruslah berusaha mencapai kehidupan yang lebih baik.